Saya berangkat kesiangan banget, sekitar jam 2 siang baru berangkat karena emang nggak direncanain. Rencananya sih mau sekalian hunting foto karena gabut juga di rumah. Dan mau ekspor tempat wisata daerah Tangerang, siapa tahu ada yang menarik ya teman-teman. Ini saya bawa kamera di tas kecil, saya taruh di bagasi motor sama tripod, nanti saya taruh di stang motor. Dan seperti kalian lihat, kita naik Honda Scoopy tahun 2014. Waktu itu motor harian saya Honda Scoopy ya guys. By the way, saya udah lupa nama jalannya ya guys, jadi saya nggak update terlalu detail ya. Sedikit review si Scoopy guys, jadi saya beli baru tahun 2014. Harga cashnya waktu itu 15.350, tapi inden 3 bulan. Kalau kredit indennya sebulan. Akhirnya saya putusin kredit DP 10 juta, angsuran 11 bulan, karena waktu itu saya perlu motor cepat. Karena waktu itu motor harian saya si biru Jupiter MX udah mau jebol mesinnya. Jadi saya tetap perlu motor buat kerja, karena waktu itu kerja masih kelilingan tiap hari. Akhirnya saya terpaksa ngambil kredit karena situasi. Pada waktu itu saya ambil Scoopy karena saya emang perlu motor untuk kuda atau kerja keras ya. Irit, perawatannya mudah, tahan banting, dan ada bagasi yang cukup luas di bawah jok. Dan semua itu tertanam di pikiran saya adalah brandnya Honda. Dan ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Tapi yang saya suka dari Scoopy ini adalah posisi riding yang nyaman, meskipun kekecilan untuk tinggi saya yang 177 cm. Kalau riding lama tuh paling betis terasa pegel ya, karena terlalu nekuk kakinya. Ukurannya agak kecil, jadi lincah, enak buat selap-selip di kemacetan, cocok banget buat di dalam kota. Bagasi lumayan luas untuk saat itu, karena pada saat itu ukuran bagasi motor masih kecil-kecil. Untuk konsumsi bensin, standar motor pada saat itulah sekitar 1/40 km. Dan untuk kekurangannya versi saya jujur tanpa dilebih-lebihkan dan dikurangin ya guys. Yang pertama, kualitasnya yang kurang ya. Antara lain lampu depan ngembun, padahal motor masih baru. Lama-lama lampu depannya oblak dan mesti diganjel pakai busa atau double tip. Kelistrikan bermasalah dengan sendirinya, si kering starter sering putus, lampu belakang sering putus, atau kenapa. Dan yang paling menyebalkan adalah motor suka mati sendiri kalau kena guncangan atau kita tuh ngehajar lubang. Katanya motornya mati aja. Dan motor ini bukan buat orang besar, karena kalau boncengan gesrot poldur, kalau sendiri sih masih aman. Kalau untuk power dan akselerasi sih saya nggak komplain ya, karena motor ini bukan buat kencang dan juga cuma 110 cc. Top speednya di badan saya yang di atas 85 kilo, di jalan lurus cuma dapat 80. Di turunan baru bisa dapat cepek. Tapi dari semua kekurangan dan kelebihannya itu, motor ini fun to drive kok. Mungkin suatu saat saya akan beli lagi, ya nggak tahu deh. Oke, sekarang kita kembali ke perjalanannya ya teman-teman. Sekarang kita udah di Serang nih sepertinya. Serang kota industri ya, banyak pabrik. Vibes kota Serang sih mirip-mirip sama Tangerang, masih ya begitulah, mirip. Ini sekarang kita melintasi area pasar, sepertinya pasar Serang. By the way teman-teman, saya mau ke Danau Cibiru sama kandang Godzilla karena saya kan baru pindah dari Jakarta ke Tangerang tuh tahun 2018. Jadi saya belum tahu tuh Tangerang dan sekitarnya kayak gimana. Kayak suasananya, tempat rekreasinya, orang-orangnya, alamnya kayak gimana. Jadi saya cek ombak dulu deh. Sekalian jalan-jalan dan nanti foto juga sih tujuannya. By the way, ini saya nggak tahu di mana ya guys. Jadi yang pasti setelah pasar Serang ya, jalannya lumayan kosong dan panjang. Ini saya benar-benar ngandelin Google Map karena saya emang benar-benar buta map di daerah sini. Nah, buat teman-teman yang tahu ini monumen apa dan di daerah mana, boleh banget nih kasih tahu di kolom komentar karena saya juga nggak tahu nih ini ada di mana. Sepertinya kita udah masuk ke area Cisoka ya teman-teman. Ya suasananya masih kayak gini ya. Waktu tahun 2019 sih masih lumayan kosong jalannya. Nggak tahu kalau sekarang udah rame apa masih sama aja.
Dan di depan kita ini belok kiri, jalannya semakin mengecil. Di sebelah kanan kita sekolah SMP Negeri 1 Cisoka, yang artinya kita udah mendekati Danau Cibiru. Jadi jalan menuju ke Danau Cibiru kayak gini ya teman-teman. Jalannya semakin kecil dan suasananya tuh masih suasana pedesaan. Lumayan asik sih vibes-nya di sini. Sebelah kanan kita kelihatan ada danau, tapi nggak tahu sih ini danau apa ya. Akhirnya kita sampai juga nih di Danau Biru Cigaru. Ternyata namanya Danau Biru bukan Danau Cibiru, dari tadi salah ngomong berarti. Sorry ya. 2019 jalannya masih makadam ya guys, jadi nggak tahu deh kalau sekarang udah bagus atau belum. Ini kolam yang pertama. Sekarang kita ke dalam. Jadi teman-teman, saya mau sedikit cerita asal mula Danau Biru ini. Jadi asalnya danau ini terbentuk karena dari bekas galian pasir ya teman-teman. Setelah sudah tidak digunakan lagi sebagai tambang pasir karena hujan dan proses alam, akhirnya danau ini jadi warna biru, kehijauan seperti sekarang nih. Dan sekarang jadi objek wisata deh. Dan ini ada perahu-perahu buat foto-foto, tapi kayaknya bayar sih. Kita coba masuk terus ke dalam ya teman-teman. Ini saya pergi waktu itu hari biasa ya, bukan akhir pekan. Jadi enaknya sepi, nggak banyak orang datang. Kalau saya sih lebih suka sepi kayak begitu.
dangdutan. Jelek anjing. Ya kayak begini, ternyata mengecewakan. Kita dapat spot yang lebih bagus. Posisi paling atas nih, tetap jelek ternyata ya. Sebenarnya sih bagus tempatnya, cuma penataannya yang kurang rapi. Pindah spot ya, cari spot lain, jangan nyerah. Memang kalau karena menurut saya kurang bagus, akhirnya saya putusin buat langsung lanjutin perjalanan ke kandang Godzilla. Jaraknya ke kandang Godzilla nggak gitu jauh kok dari sini, mungkin sekitar setengah sampai 1 jam perjalanan kayaknya. Dan ini saya ngeliat ada spot yang lumayan menarik, coba kita lihat dulu ya. Ya ini lumayan lah kalau cuma buat sekedar ngopi-ngopi, dan saya lebih suka di sini sih malahan karena suasananya itu lebih tenang, lebih natural, belum terlalu apa ya, nggak terlalu banyak warna-warni bikinan gitu loh. Enak kan kelihatan kayak apa, rumput-rumput, terus ya masih alam lah.
Oke teman-teman, videonya saya tutup sampai di sini dulu ya. Nanti di part 2 kita lanjut, kita eksplor kandang Godzilla kayak gimana. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah support channel ini. Sampai jumpa lagi di video kita lainnya. Bye!